Kembali lagi di podcast Sepulang Kerja. I hurt you. I'm sorry. I don't know why I wasted so much time pretending I didn't care. I guess I just didn't want to feel like this. But I love you. I'm totally completely in love with you, and I don't care if it's too late. I'm telling you anyway. Ya, jadi pada hari ini itu kita kedatangan seseorang bintang tamu. Itu dia itu sering banget ngisi event di mana-mana dan namanya itu sudah cukup terkenal, bahkan terkenal di kalangan anak muda di Purwokerto khususnya. Dan langsung aja kita sambut di sini bintang tamu kita, Odi Fahreza. Oh, ada duit ya? Waduh. Berat. Jadi Mas Odi ini biasa pijet dengan menggunakan uang ya, teman-teman. Tahu sendirilah. Duit kerokan. Oh, duit kerokan. Iya, maksudnya juga kayak gue. Duit kerokan. Nek orang karo duit ya angel, masa kan karo tutup Susah. balsem ya angel. Nah, ini sebelumnya mau tanya Mas Odi kan sesuai dengan portofolio yang sudah saya baca. Waduh, berat. Pokoknya maca portofolio ini bekang dur mari ngisor. Wah, manggungnya udah banyak banget. Ini mau tanya, awal mula atau kiri-kirine lah, kan biasanya kanan-kanannya kayak kiri-kirine kok bisa terjun ke dunia musik dan menjadi mukhikhi itu gimana? Ini pertanyaan cukup menarik ya. Menarik banget. Jadi ketika Mas. Kurang ngopi di situ. Bukan palang apa? Biasa lah ya, mukhikhi jam terbangnya tadi malam juga habis ada acara manggung sampai jam siji apa ya Mas ya? subuh lah. Subuh, waduh gue. Adzan mandek pokoknya. Jadi gimana Mas? Mulai dari kapan mengenal dunia musik sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi mukhikhi? Iya. Ini sebenarnya karena gara-gara Gimana? Kok bisa? menyebut nama langsung. sebenarnya sangat panjang ceritanya ya. Ya, orang Bapak kayak siap menerima episode ini lah. Jadi ketika kenapa saya terjun ke situ ya? Iya. Orang karena tiba kan? Tuh, Oh, itu. pelarak. Melarang ya? Iya. Jadi pada saat itu ya, Tubuh apa? Gua puyuh ada teh tuh. ini deguk kah? Oh iya. Jadi tahun 2021. Kayaknya tegukan juga. Iya. Bukan lu dilenggi apa nang ada lo. Jadi pada saat tahun 2021 ya waktu Iya. itu ketika Covid lumayan membara Iya, benar. di ya mungkin karena jiwa mahasiswa ya. Was, berarti mulai dari mahasiswa gue ya. Praktis Anjay. sistem lah ya. Dia pokoknya. Pak sistem lah. ACAB apa ora gue? CAB banget. Terus ada salah satu menteri yang waktu itu siapa ya, Juliari Batu. Wes. Saru. Kena print baik ya. Iya. Korupsi dana bansos. Waduh, Sebagai ya. pemuda yang Saudara tersangka kasus korupsi bantuan sosial Juliari Batubara kembali diperiksa oleh KPK. lumayan kritis kan, Iya. panas dong ya. Apalagi jiwanya sedang geblak-geblak banget lah. Setiap hari itu tuh nyanyinya buruh tani terus. Waduh. Kacau. Sing bar gue langsung demo nggak wani kersak kayak bangsane ya. Oh iya, benar. Buruh tani arep turu ben nyanyi buruh tani. Perlawanannya lah ya kayaknya. Iya, benar. Nah, terus jadi kenapa saya memilih musik? Ya. Karena Iya. Anu ngenteni mesti ya. kenapa saya memilih musik sebagai alat untuk menyampaikan Iya. Karena bisa dibilang musik adalah salah satu alat untuk
mungkin biar kepala saya nggak meledak ya. Jadi saya buat untuk ya bocor halus lah. Bocor halus. Bocor halus biar Keluar pelan-pelan nih gue. marahnya tuh menjadi sebuah karya. Wah, mantep banget, Bok. Kapan maning ya, Bok? Kapan lagi kita kedatangan seseorang mukhihi yang wah itu keren banget. Jadi marahnya menjadi sebuah karya. Untung jadi karya tulis. Untung udah jadi karya. Karyawan sih akhirnya ya. Sampai Pak Ucup bisa aja. Nah, mungkin pertamanya itu gimana? Bisanya kok mungkin punya kenalan atau gimana sampai akhirnya benar-benar terjun ke dunia profesional sampai katanya dikontrak sama pentol Jarum ya? Enggak. Oh enggak. Sampai Sampai sana. ada orang nemu. Iya. Orang nemu gerak. Enggak, jadi karena saya kan aktif di UKM dulu ya. Karena si UKM ini lumayan sering berkecimpung di dunia persenian Purwokerto. Jadi nulis teles lah peribahasanya is becek ya, kecupakan iya. Cebrek lah ya. Cebrek. Nah, bahasa ilmiahnya cebrek lah. Cebrek bener. Nah. Nah, karena itu dulu aku masih inget kenapa awal mulanya tuh kan sebelumnya aku di UKM ini anak fotografi. Oh, berarti maunya nyekeli kamera. Divisinya. Oh. Tapi saya memutuskan kepengen pindah ke musik. Jadi waktu itu ada sebuah perkumpulan di acara UKM lah. Waktu di kampus kan nggak boleh kumpul-kumpul. Ngumpulnya di kayak Kandang kebo, jadi kumpul kebo. kandang babi. Oh, kandang babi. Enggak di hutan pinus gitulah. Oh. Ngobrol sharing session gitu. Iya. Terus saya pengen memutuskan buat pindah. Tapi dengan satu syarat, kalau mau pindah musik harus bikin lagu gitu. Waduh. Nah kan aku, waduh, piye ya. Ya wis lah, gas bae lah ya. Gas bae. Nah waktu itu dipilihin 2 tema. Apa aja? Temanya tuh kayak hitam dan putih gitu lah ya. Asik banget. Sok-sokan lah. Acara Deddy Kobuser berarti. Iya hitam putih. Nah yang putih tuh kayak yang musik yang Rohani. yang sopan di telinga lah ya, ada assalamualaikumnya. Waduh, iya. Dengan Benar. sopan gitu. Saya memilih hitam karena Aduh. saya dari kegelapan kan ya. Iya, kan sanikun berarti. Sanikun. Nama saya Odino Bunaga 666 ya. Saking gelapnya ya. Saking gelapnya. Gelapnya dari saya. Ayo berarti rencang-rencangnya setan belis kabeh. Lah, pokoknya belis gue lah, lembah. Terus gimana ketika sudah menemukan jalur hitam? Jadi mungkin karena saya Sedikit menyukai musik yang gemeruduk lah ya, bisa dibilang Iya, gemeruduk lah ya. musik keberadak lah ya. Beradak gitu lah ya. Ya saya coba, aku pengen kayak musik kayak gimana ke mas-mas UKM lah, mas. Abang-abangan. Abangan lah ya, Iya. bisa bilang abang-abangan lah. saya pengen gini ini. Sebelumnya saya kan sering menulis. Oh menulis, tak kira lagi ngocok. Saya, weh. Weh. Iya, cak seron. Aku udah tulisan nih mas, bisa dibuat lirik gitu, aku sampai gitu. Aku kan ya kayak ketika saya nemu kata-kata yang frasa-frasa yang sepertinya ini bagus, ini aku selalu catat. Iya. Biasanya dulu, sekarang udah enggak. Waduh. Nah tuh waktu itu kebetulan aku ada lirik, terus aku bilang ke abang-abangan lah, mas aku ada lagu kayak yuk digarap. Terus akhirnya terbentuklah satu lagu pertama itu. Judulnya apa itu? Janganlah isin. Orang apa-apa, sepi loh biar ada karya perdana dari seorang mukhihi yang sekarang sudah menjadi karyawan. Berawal dari karya, berawal dengan karyawan. Judulnya Amarah. Mungkin nanti dari editor bisa disetel lah ya di backgroundnya. Jadi kita nanti backgroundnya yang oh iya. Jadi ini musiknya itu temanya yang kemeradak itu kayak bangsanya scream gitu apa? Cuman kayak death metal yang mangani kucing atau mangani ayam. Kerasnya itu dari
Wonge. Liriknya. Oh, liriknya. Enggak. Wonge ora. Wonge lembek. Wonge lembek tapi nek Keton sangar tok. tapi nek kayak mbok anu atos. pink aslinya pink. Nek kayak ton atos apa ora? Wih. Si jebol ya, waduh. Ini berarti karya-karya awal itu ketika dituangkan itu disambut dengan maksudnya meriah atau mungkin pernah nggak diperformkan di perdana itu gimana ceritanya? Ketika prosesnya mungkin seberapa lama bikin amarah itu tadi? Karena ini kan ya bisa dibilang proker rutinan ya. Oh ya. Dan UKM ya. Jadi setiap tahun tuh ada si event ini. Ya. Setiap tahunnya tuh membuat sebuah karya lagu, gitu. Dibikin album kompilasi. Nah, Oh iya, ya. Berarti Jadi- endingnya itu jadi karya itu jadi album. betul album kompilasi dari satu UKM itu. Ya. Nah, ketika itu penampilan perdana lagu itu di event tersebut ya. Iya. Ketika dunia kreatif di Purwokerto tuh lumayan mati. Itu nanti kita bahas ya, nanti itu kita Iya, bahas iya, ya. iya. Terus lanjut gimana? Terus UKM saya itu nyoba, karena di kampus kan nggak boleh ada kegiatan. Oh iya iya iya. Di UKM saya ada lah di salah satu kafe di Purwokerto itu membolehkan membuat sebuah acara musik gitu. Nah itu jadi sebuah gebrakan awal untuk memancing pegiat-pegiat musik di Purwokerto, bisa dibilang begitu. Berarti- Jadi penampilan pertama di situ. Event itu juga event awal-awal pas zaman-zaman Covid berarti ya? Iya betul. Itu di Purwokerto the one and only berarti. Pada saat itu iya. Wis, mengerikan banget. Mengawali bisa dibilang Mengawali. ketika ini lebih ke musiknya ya. Iya. Kalau kesenian yang lain nggak tahu. Iya, benar-benar. Musik waktu itu bisa dibilang begitu. Sebenarnya bukan dibilang bukan meredup ya, Iya. tapi lebih ke terbatasnya karena aturan-aturan yang diberlakukan sama pemerintah waktu itu. Oh, Karena membuat iya, sebuah iya. event itu dipersulit bisa karena ya faktor-faktor Covid itu, Mas. Oh, tapi itu waktu posisi masih ke knockdown apa? Lockdown. Oh, iya. Lockdown apa pas posisi udah mandan renggang itu? Berarti menuju hampir 2021 kan udah nggak terlalu yang ramai banget ketika Iya. 20. Jadi udah new normal tapi juga masih terbatas loh waktu itu. Oh, masih limited lah ya. Limitan lah, iya. Oh, iya benar. Nah, Pertanyaan yang sangat menarik ya. Oh, iya. Popot sekali. ketarik, Oh, ketarik. Jadi saya tuh sedih Mas kalau diceritakan. Karena sangat itu ya. Oke, mandan. Aringan oke. Gimana? Pada saat itu ya, ketika hujan rintik-rintik, Ush. saya mencoba mencari-cari di YouTube kan ketika saya Iya. stuck waktu Covid. Nggak tahu kenapa tuh saya nemu band namanya Blood Under Blast gitu. Blood Under Blast. Underblast. Tuh, aku ketika lihat drummernya tuh kalau nggak salah namanya James Ian Sullivan apa ya? Oh. Tuh aku langsung, Iya, wah, iya, iya. aku harus ketemu orang ini. Kalau nggak ketemu orang ini aku kayaknya bisa nangis loh sampai. Untung orang kendat ya. Iya, aku, wah ini sangat menginspirasi banget. Katukan itu, gitu, keren banget. Itu band dari mana, Mas? Itu katanya ya, Iya, katanya iya. Dari info yang saya dapatkan itu dia menguasai kancah skena di Cilacap. Waduh. Cilacap Raya lah bisa dibilang gitu Iya, lah. berarti bener-bener bandnya itu bercahaya banget ya. Harum banget. Kalau misal ketemu orang itu si James Ian Sullivan kayaknya bisa ngocok kayaknya sih. Waduh, dah. Gue kan ini kan berhubung acara Iya, iya. ini sangat-sangat kreatif dan Iya, penuh dengan kejutan ya. betul. Nanti akan kita hadirkan sesosok saat ini namanya James James Ian Sullivan. datang untuk di podcast hari ini. Tanda tangan sih aku sih. Khusus pada podcast ini. Setuju apa nggak ini? Serius Mas ini Mas? Serius, aku buat Bung Odi terutama yang seorang mukiki kan. Ini acara apa sih? Keren banget. Pokoknya ini penuh dengan kejutan. Iya. Nanti pokoknya akan dari tim kreatif sudah menghubungi, kebetulan pokoknya akan kita hadirkan lah. Tim kreatif, jangan lupa ya, nanti di WA itu katanya tadi James Ian Sullivan sudah mau bisa menghadiri, tinggal di kontak aja. Dijemput ntar di hotel ya. Ada kertas
putih nggak mas? Ada, nanti ditato neng gulu ya kena. Iya siap. Tenang. Jadi buat penonton nanti kita ya, Mas Bung Odi, tadi kan ngomong-ngomong jenengan kan suka kayak menulis ya, kayak dulu kan suka lirik apa menulis. Pasti kan sebenarnya bisa untuk berpotensi menjadi seorang yang mungkin puitis atau mungkin romantis. Tapi kok kenapa arah larinya karyamu malah ke arah yang keras gitu loh, nggak yang kayak misal kayak Firsa Besari kan bangsanya kan puitis banget kayak cangkem-cangkemnya kan, pokoknya wah idaman banget kaum hawa lah. Nah itu kenapa mas? Maksudnya memutuskan untuk ke jalur yang lebih keras gitu? Ya sebenarnya kalau Firsa itu kan kayak lebih ke sebuah perasaan, ya bisa dibilang kebanyakan ya. Kebanyakan. Kayak sebuah hubungan atau sebuah cerita apa ya bisa dibilang ya. Kalau saya itu kenapa milih itu karena saya panas. Waduh. Kayak melihat apa ya kebijakan-kebijakan yang sangat ngawur ya. Iya. Dari pemerintah bisa dibilang begitu. Jadi saya curahkan dulu ke sebuah tulisan waktu itu. Saya iya. bisa dibilang berburu dan meramu kata lah. Aduh. Oke. Berburunya di mana itu? Di Mas Mas, ayo mas. Biasa. Iya. Di- Baru pak. Biasa berburu berarti kan ngantuk lah ya. Iya. Lupa. Mungkin pernah dihadirkan mungkin. Aku kalau ketemu dulu itu bisa langsung kepancing. Oh. Tapi nanti jadi nggak ya, penting. mungkin nanti bisa dibahas Jadi- lagi lah ya. Ya karena sering nonton seorang aktivis gitu ya. Oh, iya. Kayak aktivis Udin Kemir itu sih kayak. Kamir. Oh, Udin Kamir. Ya beda ya. Beda. Terus gimana mas? Ya, mungkin dari itu kayak saya di liriknya itu ada satu kata, ada satu frasa gitu. Kau buat duka menjadi murka. Widih. Enggak itu karena itu terlintas ya waktu itu ya. Ketika kenapa saya memilih frasa itu ya? Karena si orang yang korupsi itu ya, Yeah. dana bansos udah tahu di situasi sekarang itu kan lagi waktu itu ya. Yeah. Lagi banyak yang menangis, banyak yang Yeah. sedih, banyak yang kehilangan pekerjaan, keluarga karena ya bisa dibilang meninggal. Gitu. Iya. Nah, dana-dana yang seharusnya ini dipakai buat sosial, seenggaknya tuh meringankan Iya. masyarakat ya. Tapi dikorupsi itu kan kayak anjing dah. Membuat duka menjadi murka itu. Pokoknya itak-itak lah. nek bahasane wong ngene anu recelek banget lah. Sulah. Iya, sebuah oke. Oh, saya pernah ya main di sebuah event punk. Waduh. Pang, isinya wong Itu- bocah-bocah pang kabeh kayak. Aku sangat bahasa Indonesianya ngajok banget lah. Oh ngaco. Iya. Datang sebuah event itu ya, acara itu di sebuah bukit di daerah apa jenis ya, sing Armering Jawa Barat. Aduh, itulah. Aduh, iya ngerti, tapi nyong lalen. Nah, yaitu Judulnya pengalaman yang terlupakan. Iya. Yang ingin saya lupakan. Iya, yang ini saya lupakan. Orang ding, orang. Saya intinya Itu sangat margi banget lah. Saya kan pakai mobilnya teman waktu itu, ternyata nggak tahu tuh venue-nya tuh di sebuah bukit. Iya. Yang mana mobilnya tuh sampai kandas. Nah, ternyata pas datang itu eventnya event kolektif yang benar-benar kolektif. nggak terstruktur. Main di lumpur, Iya. gitu, terus nggak ada konsumsi, nggak ada lah pokoknya itu sangat kecewa ya, jatuh-jauh Jauh. Jatuh ke sana. Mobilnya kandas. Mobilnya Untung orang keluar. cidro ya. Itu kandasnya itu jam 2 pagi Dah, di lihat. tengah hutan, Mas, bayangkan Mas. Aduh.
Ya mumet ya. mumet banget. Nah itu maksudnya dapat informasi itu atau memilih untuk mengambil bisa dibilang job lah ya. Anak bayar ya kan? Job, enggak, Oh bukan. itu karena diajak temennya temen. Heeh. Kayaknya ada enif apa band apa lah di sana lah, Oh. diajak Kayak main. kayak undangan gitu. Undangan. Oh, itu bisa nih memilih berarti kan memang karena undangan dan nggak tahu ternyata nggak tahu. anu beling banget gone. Beling banget. Aduh, iya sih. Dan Nggak ada kalau lampu. semisal itu nggak ada lampunya, Mas? Jalannya nggak ada lampu. Waduh. Venue-nya itu cuma lampu-lampu rumahan biasa. Oh. Nggak ada yang lighting gimana. Iya. gitu. Tapi rame, Mas, acaranya. Rame cuma ya orang-orang pang gitulah. Oh, ya, Bukan mudah. dibilang, ya pang cuma lebih ke anjal ya, anak jalanan ya. Anjay. Anjal anak jalanan. Jalanan. Soalnya kalau kata apa yang menginspirasi saya juga ya, Oh, itu namanya heeh. Bung Dobleh itu katanya punk is attitude deh gitu. Oh, Karena berarti bukan punk itu bukan asal itu. Iya. Punk itu adalah sebuah sikap kata Bung Dobleh itu. berarti ada seseorang inspirator lagi ya yang dari pang ini namanya Bung Dobleh. Nah, pas banget kebetulan nanti akan saya hadirkan juga di sini. Sumpah Mas. Sumpah kagak bohong gua busung. Pokoknya nanti spesial. Pokoknya teman-teman ini tuh episode yang sangat spesial. Jadi pada hari ini tuh kita sesuai dengan riset portofolionya tadi dawa bat kang dengan singisor. Itu aku menemukan salah satu fakta juga yang yaitu tadi namanya Bung Dobleh. Itu juga kamarnya sebelahan sama tadi Ian sama iya Ian Sullivan itu. Jadi pokoknya nanti akan kita hadirkan ya di pertengahan segmen nanti ada dari tim kreatif. Tolong tim kreatif tadi udah jemput ya? Kok nggak ngerepotin ini Mas? Oh, Dewe. Nggak ngerepotin. Oh enggak, tenang. Khusus Dapat dua inspirator saya. karena kayak khusus masuk kapan maning. Tim kreatif lagi jemput ya? Iya. Oh ya, baik. Jadi ditunggu aja Mas Odi karena nanti kita ngobrol-ngobrol dulu sampai nanti dua inspirator dari Mas Odi ini datang dan hadir di tempat ini sekarang juga gitu. Banyak ini acaranya apa namanya? Sepulang kerja podcast, Kerja. iya. Terima kasih sepulang kerja podcast. Iya.